Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di dalam hari yang Tuhan berikan dengan kesempatan, kepercayaan yang Tuhan juga izinkan dalam hidup kita. Kita bertambah teguh, bertambah percaya bahwa hanya perkenan Tuhan yang membuat kita bisa bertahan sampai saat ini. Mari kita sama-sama renungkan satu bagian dari firman Tuhan saat ini tentang seseorang bernama Musa. Musa ini seseorang yang berhasil, seseorang yang memiliki nama yang luar biasa. Saya ingin mengambil satu ayat bagian di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Tuhan mengatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, kata-kata seperti ini bukan sekedar nasihat, tapi perintah. Perintah yang dialami oleh banyak orang. Kebetulan ini ditujukan kepada Yosua. Tapi mari kita lihat orang sebelum Yosua yang namanya Musa. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang berhasil. Kalau kita lihat, dia memiliki hati yang besar. Apa sih hati yang besar itu? Saya mau coba uraikan, ada 3 bagian tentang hati yang besar. Yang pertama, memiliki kebesaran hati terhadap kritik. Musa pernah dikritik oleh mertuanya sendiri, Yitro. Yitro pernah memanggil dia dan mengatakan, Musa, kamu nggak boleh lakukan seperti itu. Itu yang kamu lakukan itu tidak baik. Dan dia dikritik demikian rupa. Lalu Yitro mengatakan, kamu mesti punya kepala atau pimpinan 10 orang, 100 dan 1000 dan sebagainya. Padahal Musa sudah menjalani satu pendidikan di Mesir sebagai seorang yang hebat, putri Firaun, seorang yang mendirikan 2 kota. Tapi dia ketika dikritik oleh mertuanya, dia bisa terima. Itu adalah satu keberhasilan seseorang untuk bisa punya hati yang besar. Hati yang besar berarti kau siap menerima kritik. Karena di dalam hidup kita ini kita selalu ada saja kesalahan, ada saja orang memandang salah tentang kita. Ada saja apa yang kita lakukan sudah benar, orang bisa katakan nggak benar. Dan itu akan menjadi kritik. Dan selama kita melihat kritik itu menjadi kritik yang membangun kita dan membawa kita untuk kita memeriksa keberadaan kita, maka kita akan berhasil dan punya hati yang besar. Yang kedua, besar hati di dalam hal menghadapi kegagalan. Musa bukannya nggak pernah gagal, dia pernah gagal. Dia gagal di dalam membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Tuhan bilang, kok nggak boleh masuk. Bayangin 40 tahun sudah muter-muter di padang gurun, akhirnya dia nggak boleh masuk. Tetapi dia tetap menghadapi dan bisa menerima. Dikatakan dia tidak komplain, dia tidak bertanya, Tuhan kenapa nggak boleh? Enggak. Tapi dia menerima. Dan dia punya hati yang besar untuk menerima kegagalan. Disitulah sesuatu yang dimiliki oleh seorang Musa dan dia bisa berhasil. Dan yang ketiga, besar hati untuk menerima kelemahan orang lain. Musa ini punya kakak, namanya Miriam. Miriam ini pernah mengkritik Musa dengan mengatakan, emang Tuhan aja yang mau pakai dia? Kan Tuhan juga bisa pakai kami. Dan Allah marah dan menghukum Miriam. Tapi Musa nggak marah. Dia tetap bisa menerima kakaknya berbuat salah seperti itu. Bahkan dia berdoa bagi kakaknya Miriam ini kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dia. Mari kita belajar memiliki hati yang besar, big heart. Istilahnya bisa menerima kritik, bisa menerima kegagalan, bisa menerima kelemahan orang lain. Dan itu hidup kita. Kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang mungkin gak selalu hebat. Ada orang-orang yang kurang. Ada orang-orang yang tidak sesuai dengan pengharapan kita. Nah, oleh karena itu, mari saya mengajak kita semua memiliki hati yang besar, supaya kita bisa terus berjalan dan kita terus berdiri di atas firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hati yang besar luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.